Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita masih akan melanjutkan bacaan kita dari Fiqh Dakwah Muhammad Nasir, seorang tokoh nasional, pahlawan nasional, Rijalud Dakwah, yang menjadi salah satu contoh bagi kita, teladan bagi kita insyaallah dalam dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Sampai pada pertemuan ke-26 ini, yakni di halaman 95, beliau menyebutkan dalam buku ini, Fikih Dakwah, tentang bagaimana bermuamalah atau bermasyarakat, masih dalam subbab tentang jamaah sebagai teras masyarakat. Beliau menuliskan halaman 95, digembirakannya orang yang mencari nafkah yang halal dengan cara terhormat, walaupun dengan mengambil kayu api dari semak-semak. Rasulullah memberikan motivasi kepada orang yang hendaknya mencari nafkah secara halal meskipun hanya dengan menjual kayu, ya, mencari kayu untuk kemudian dijual. Yang penting adalah bersumber dari yang halal. Diperlukannya menghibur hati Umair, salah seorang dari kenalannya, yakni dari kalangan anak-anak yang waktu itu Umair kehilangan burung, ya, kehilangan seekor burung. Maka beliau menghibur Umair. Ini juga menjadi salah satu contoh betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan agar kita saling menyayangi dan juga menghormati yang lebih tua, menghormati orang yang dewasa, dan menyayangi anak-anak. Dalam rangka pembentukan suatu teras dari jamaah, diadakannya mu'akhoh antara para sahabat dan antara muhajirin dan ansor, yakni mempersaudarakan mereka dalam ikatan iman kepada Allah. Ta'akhaw fillah akhwain rawahu Ibnu Asakir. Ikatkan tali persaudaraan di antara kamu dalam keimanan kepada Allah, sepasang demi sepasang. Dicontohkannya seketika itu juga dipegangnya tangan Ali bin Abi Thalib sambil berkata, hadza akhi, ini saudaraku. Rasulullah menggandeng tangan Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, hadza akhi, ini saudaraku. Begitu seterusnya, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Abu Bakar Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, dan seterusnya. Sehingga di antara para sahabat dan antara muhajirin dan ansor, ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan dalam keimanan ini hidup dengan subur, menjadi ikatan bagi teras umat yang menegakkan akidah. Dalam rangka itu juga Rasulullah SAW sewaktu-waktu mengadakan bai'ah, mengikrarkan janji antara Rasul dengan para pengikut untuk menguatkan tekad dan niat yang akan diperpegang berupa pokok akidah dan syariah. Isi bai'ah ada yang enteng, ada yang lebih berat menurut keadaan dan taraf kemampuan mereka yang dibaiat. Ada bai'atul aqobah ke-1 dan bai'atul aqobah ke-2, yakni bai'at antara Rasulullah dengan rombongan penduduk Madinah yang mendatangi Rasulullah sebelum hijrah di Aqobah Mina. Ada bai'atul ridwan, yaitu bai'at antara Rasulullah dengan umatnya di Hudaybiyah tatkala utusan Rasul, yakni Utsman bin Affan, ditahan oleh kaum Quraisy di Mekah, tak kunjung kembali, yakni bai'at tidak akan meninggalkan Hudaybiyah walaupun akan terjadi pertempuran dengan kaum Quraisy yang terus mengganggu itu. Dalam menyusun jamaah sebagai teras masyarakat, masjid mempunyai fungsi dan peran yang tentu dan utama. Risalah Muhammad SAW bukanlah untuk oknum-oknum perseorangan yang berserak-serak guna dianutnya seorang diri. Nah, jadi ini pentingnya jamaah, ya. Kita tidak hidup sendiri, kita harus senantiasa berjamaah. Dan di antara
kekuatan jamaah adalah melalui institusi masjid. Risalah Muhammad SAW adalah agama jamaah. Tidak akan berdiri risalah tanpa jamaah. Dapat dimengerti bila yang pertama kali dibangunkan oleh Rasulullah SAW sesampainya di Madinah ialah Masjid Quba, lebih kurang 3 mil dari Madinah sendiri. Dalam beberapa bulan pertama beliau menumpang tinggal di rumah keluarga Ansor, yakni Abu Ayyub. Setelah itu yang didirikannya dalam kota Madinah ialah masjid pula, sebelum beliau membuat rumah untuk tempat tinggal keluarganya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum." Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar dengan tujuan untuk takwa dari hari permulaannya. Masjid tempat sholat berjamaah dan masjid adalah pusat pembinaan jamaah. Pak Nasir juga dalam kesempatan lain menyebut bahwa pilar-pilar pembangunan dakwah, pembangunan umat, pilar gerakan dakwah ini adalah masjid, pesantren, dan kampus. Saya lanjutkan. Kemudian Pak Nasir menuliskan, kalau sekedar untuk beribadah berupa sholat bernafsi-nafsi, sholat sendiri-sendiri, seluruh punggung bumi ini sudah tersedia untuk tempat bersolat menyembah Allah. Nah, memang dataran atau bumi ini semuanya adalah bisa digunakan untuk tempat sholat. Tetapi masjid adalah seutama-utama tempat sholat, dan di situ tempat untuk membangun kekuatan jamaah, kekuatan umat. Masjid mempunyai fungsi yang lebih luas dari itu. Tidak hanya untuk sholat, dia adalah lembaga risalah, lembaga penyusunan jamaah mukminin yang dalam kasih cintanya antara satu dengan yang lain ibarat badan yang satu, yang bila salah satu dari anggotanya mengadukan halnya, seluruh anggota badan itu berhambuan, bersiap sedia untuk melindungi dan mempertahankannya. Jadi jika salah satu anggota badan kita ada yang sakit, maka anggota yang lain menolong. Tangan kita mengobati kaki kita yang luka misalnya. Begitu juga hendaknya kekuatan seorang jamaah, kekuatan jamaah melalui masjid saling tolong menolong. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad al-wahidi idza ishtaka minhu 'admun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Masjid adalah lembaga risalah. Ini lanjutannya adalah masjid adalah lembaga risalah, tempat mencetak umat yang beriman, beribadah, menghubungkan jiwa dengan Khalik, umat yang beramal soleh dalam kehidupan masyarakat, umat yang berwatak dan berakhlak teguh mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan tidak merasa takut melainkan kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang menurut pimpinan kebenaran, yakni masjid yang hidup dan memancarkan kehidupan rumah tangga, masjid yang membersihkan jiwa umat dari segala bentuk syirik dan khurafat, masjid yang menggerakkan potensi kekuatan lahir dan batin. Maka marilah sekali lagi kita bangun kekuatan umat ini dengan memakmurkan masjid, mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, ta'lim dan lain sebagainya untuk membangun keutuhan umat. Jelas pula Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengikuti jejak risalah menegaskan dengan jangkauan pandangan yang jauh apa fungsi masjid sebagai pusat reintegrasi umat bila kehidupan umat masyarakat dilanda krisis. Salah satu khutbahnya ditutupnya sebagai berikut.
wa innakumul yawma ala khilafati nubuwah wa mafraqin mahajjatin wa satarawna ba'di malikan adudan wa malikan anudan wa ummatan syia'an wa daman mubahan fa in kanat lil batili nazwatun wa li ahli al haqq haulatun ya'fu laha al athar wa yamutu laha al khair fa alzimul masjida wastashirul quran wa atasimu bit ta'ah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya kamu sekarang sedang di atas pangkuan khalifah kenabian, tetapi kamu berada pada persimpangan jalan. Nanti sesudahku kamu akan melihat suatu pemerintahan yang kejam, raja yang keras kepala, umat yang berpecah belah, darah tanpa lindungan hukum mudah tertumpah. Jika sekiranya datang cengkraman dari pihak batil dan timbul perlawanan dari pihak hak, pihak yang benar, perlawanan yang tidak meninggalkan bekas dan hancur lantarannya kebajikan, maka dikala itu di masjidlah tempat kamu menetap, dari Al-Qur'anlah kamu mencari petunjuk. Itulah masjid yang hidup dan menghidupkan, bukan masjid yang roman lahirnya dihiasi dan didandani. Ya, masjid tidak hanya sekedar diperbaiki, diperbagusi, direnovasi, dipercantik dan sebagainya. Ibarat kuburan Cina pakai marmer berukir sekedar untuk menyimpan mayat tak bernyawa di dalamnya. Jangan pernah biarkan masjid kita hanya seperti itu, tetapi giatkan masjid kita dengan dakwah sebagai pilar kebangkitan umat. Insyaallah pertemuan mendatang akan kita lanjutkan pada halaman 99. Barakallahu fiikum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.